They said this phase wouldn't last, but boy, you still got my heart beating fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya Alvina Nurujana akan memberikan sedikit ilmu tentang konsep dasar pembelajaran. Pada hakikatnya, manusia dilahirkan dengan sebuah potensi dalam dirinya, sebab manusia merupakan makhluk paling sempurna dari segala makhluk di muka bumi ini. Dengan adanya potensi dalam diri manusia tersebut, bagaimana cara kita mengolahnya agar potensi itu bermanfaat? Nah, untuk mengetahui potensi dalam diri manusia perlu dikembangkan agar potensi dapat terdeteksi. Kemudian, bagaimana cara kita mengembangkannya? Yaitu dengan belajar. Seperti pernyataan yang saya kutip menurut Zamarah dan Zain. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Karena dengan belajar juga kita mampu membedakan apa yang kita bisa. Maka dari itu, seorang manusia harus belajar untuk mengetahui potensinya. Dengan demikian, belajar dapat disimpulkan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalaman. Oleh sebab itu, apabila setelah belajar peserta didik atau siswa tidak ada perubahan tingkah laku yang positif, dalam arti tidak memiliki kecakapan baru atau wawasan pengetahuannya tidak bertambah, maka dapat dikatakan bahwa belajarnya belum sempurna. Maka seorang harus meningkatkan lagi kegiatan belajarnya tersebut. Dalam proses mengajar belajar, penguasaan seorang guru dan cara menyampaikannya merupakan syarat yang sangat esensial. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran dan pengelolaan kelas sangatlah penting. Namun demikian belum cukup untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal. Jika seorang guru akan menerapkan suatu teori belajar dalam proses belajar mengajar, maka guru tersebut harus memahami seluk-beluk teori belajar sehingga selanjutnya dapat merancang dengan baik bentuk proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa atau peserta didik. Teori belajar adalah usaha yang diatur untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari suatu hal hingga didapat pandangan tentang proses evaluasi yang kompleks dan inherent. Tindakan belajar akan memunculkan pergantian pada beberapa segi kehidupan satu orang. Karena itu beberapa pakar berupaya memberi rumusan tentang pemahaman belajar hingga pada akhirnya sampai pada rangkuman umum jika belajar adalah satu proses pergantian dalam perilaku yang bisa ke arah lebih baik atau ke arah yang lebih jelek. Teori belajar juga terdapat 4 macam. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Yang keempat, teori belajar konstruktivistik. Teori belajar dalam psikologi
macam-macam teori belajar dalam psikologi. Belajar merupakan sebuah perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman sehingga memperoleh kemampuan dan keterampilan baru yang bisa digunakan dalam tempo waktu yang relatif lama. Perubahan tingkah laku atau perilaku karena belajar meliputi beberapa aspek penting, mulai dari kepribadian, fisik, sosial maupun psikis. Berikut ini adalah macam-macam teori belajar dalam psikologi secara umum dan menurut para ahli di Indonesia maupun di dunia. Antara lain yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ialah suatu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat, supaya tingkah laku yang diharapkan bisa jadi rutinitas. Dibutuhkan pemakaian, perulangan, serta kursus. Aplikasi teori behavioristik menginginkan hasil terbentuknya tingkah laku yang diharapkan. Penguatan positif akan diberi pada tingkah laku yang diharapkan serta sebaliknya. Tingkah laku yang tidak atau kurang cocok akan memperoleh penilaian atau penghargaan negatif. Teori ini dicetuskan oleh Gage serta Berliner tentang pergantian perilaku. Jadi dari hasil pengalaman memakai mode stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Orang yang belajar diposisikan jadi individu yang pasif serta memakai cara khusus untuk menyebabkan rangsangan atau respon tingkah laku itu sendiri. Pelajari serta penilaian pada teori behavioristik akan didasarkan pada tingkah laku yang terlihat. Guru tidak bisa memberi banyak penjelasan, tetapi akan memberi petunjuk singkat yang diikuti dengan pemberian contoh lewat simulasi atau dari guru itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, teori belajar kognitif. Menurut para ahli, teori belajar kognitif adalah proses belajar akan berjalan secara baik jika materi pelajaran diberi dengan berkaitan serta menyesuaikan dengan pas dan susunan kognitif yang sudah dipunyai siswa pada awalnya. Dalam teori ini, ilmu dan pengetahuan itu akan dibuat dalam satu orang proses hubungan yang terkait dan berkaitan dengan suatu lingkungan. Proses ini tidak berjalan sepotong-potong, tetapi bersambung serta lengkap. Guru bukan sumber evaluasi penting, serta bukan kepatuhan siswa yang akan dituntut dalam teori ini, tetapi refleksi tentang apa yang dikerjakan siswa, tentang yang diperintah serta dikerjakan oleh guru. Pelajari teori belajar ini bukan bertopang di hasil, tetapi pada sebegitu sukses siswa mengorganisasikan pengalaman belajar mereka. Jadi apa yang didapatnya itu riset yang meningkatkan jenis-jenis teori belajar dalam psikologi berbentuk teori belajar kognitif, yaitu Ausubel, Brunner, serta Gagne. Masing-masing periset mengutamakan segi yang berlainan. Ausubel mengutamakan segi pengendalian atau organizer yang disebut dampak penting pada belajar. Brunner fokus pada pengelompokan atau penyediaan bentuk ide dan jadi satu jawaban bagaimana peserta didik atau siswa bisa mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, 3. Teori belajar humanistik. Arah proses dari belajar ini ialah untuk memanusiakan manusia tersebut. Proses belajar akan sukses dipandang sukses saat pelajar sudah bisa mengerti lingkungannya dan dirinya sendiri, serta berupaya untuk sampai memanifestasi diri dengan lebih baik. Teori ini juga akan mengambil pemikiran dari aktor belajar serta tidak dari pengamat, jadi dari dirinya sendiri. Guru juga bertindak sebagai fasilitator untuk memberi motivasi serta kesadaran tentang arti kehidupan pada siswa.
Aktor penting dalam teori ini ialah siswa sendiri yang bisa memaknai proses pengalaman belajarnya dengan sendirinya. Karena unsur emosional serta pengalaman emosional siswa penting dalam momen evaluasi, karena tanpa motivasi serta kemauan dari diri sendiri dan dari pak siswa itu, jadi asimilasi pengetahuan baru ke kognitif yang tidak dipunyai siswa tidak berlangsung. Teori ini mengatakan jika teori belajar apapun bisa digunakan seandainya mempunyai tujuan untuk memanusiakan manusia agar manifestasi diri, pandangan diri, dan realisasi diri pelajar dengan maksimal. Teori ini meringkas serta memanfaatkan kelebihan dan kekurangan beberapa teori untuk mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik ini adalah teori yang terakhir, yaitu satu teori belajar dalam psikologi ialah teori konstruktivistik yang mengatakan jika persoalan ditampilkan dari pancingan dengan internal ada sebab terjaga berdasar pengetahuan yang direkonstruksi sendiri oleh beberapa siswa sedikit demi sedikit, serta hasilnya diperluas lewat kerangka yang hanya terbatas serta tidak hadir dengan datang. Dalam teori ini benar-benar diakui jika siswa dapat cari sendiri permasalahannya, membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatannya berpikir serta rintangan yang ditemui oleh beberapa siswa. Mereka bisa mengakhiri serta membuat ide tentang keseluruhan pengalaman yang berbentuk fakta serta teori pada sebuah bangunan yang utuh. Teori ini disimpulkan jadi usaha membuat formasi hidup yang berbudaya kekinian. Pengetahuan tidak dipandang seperangkat bukti, ide, atau aturan yang telah disiapkan untuk diambil serta diingat sedemikian saja, tetapi untuk direkonstruksikan oleh manusia serta dikasih arti yang didapatkan lewat pengalaman yang real. Siswa semakin memahami dengan teori ini sebab terjebak langsung dalam membina pengetahuan yang baru serta akan dapat mengimplementasikan dalam semua kondisi. Bila siswa terjebak dalam konsep belajar dengan cara langsung, karena itu mereka dapat mengingat info serta ide lebih lama. Belajar ialah proses yang berjalan, bukan sekedar di kelas saja, tetapi akan berjalan seumur hidup manusia. Faedahnya, psikologis pendidikan buat guru atau pengajar besar sekali. Faktor yang mempengaruhi belajar menurut para ahli. Yang pertama menurut Franzen. Kata Franzen, sifat ingin tahunya lebih luas, kekreatifannya lebih menonjol dan selalu ingin lebih maju. Selalu mencari simpati kepada orang tua, guru, dan temannya. Ketika dia mencoba sesuatu dan gagal, dia selalu mencobanya dengan hal yang baru. Kayak dia tuh kayak gak kehabisan ide. Dia juga selalu perlu hukuman di setiap akhir pelajarannya kalau dia ngelakuin kesalahan yang fatal. Nah, yang kedua, menurut Maslow. Kata Maslow, adanya kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman dia dan bebas dari kekhawatiran. Terus kebutuhan kecintaan, lebih cenderung cepat menerima hubungannya dengan orang lain. Dia juga lebih butuh kehormatan dari masyarakat sekelilingnya. Yang terakhir menurut Shah. Nah, kalau kata Syah ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal siswa atau aspek fisiologisnya. Kayak kesehatan tubuh, dia itu berpengaruh dalam kegiatan belajar dia. Terus yang kedua, faktor eksternal siswa. Contohnya kayak lingkungan sosial dan non-sosial juga berpengaruh dalam belajar dia. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi ini punya peran penting dalam prinsip belajar. Tanpa motivasi, siswa nggak akan melakukan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, keaktifan. Setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifannya. Keaktifannya itu banyak ragamnya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau sama aja dengan berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Pengulangan ini melatih daya-daya ingat manusia. Contohnya, pengulangan dengan cara menulis materi yang baru saja disampaikan, bisa juga membaca ulang materi. Yang kelima, tantangan.
Bahan belajar yang mengandung banyak masalah yang perlu dipecahkan yang membuat siswa ini tertantang untuk belajar. Yang keenam, penguatan. Dan yang terakhir, perbedaan individual. Siswa itu memiliki karakternya sendiri-sendiri. Kesadarannya juga berbeda dengan siswa lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.